Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sular Solo Channel. Dalam konten saya kali ini saya akan memuat mengenai apartemen. Ya, apa keuntungan investasi di apartemen? Ya, apa untungnya? Ya, kalau saya melihat perkembangan, ya, pertumbuhan nilai keuangan yang sangat menjanjikan dari sisi tanah. Tiap tahun apartemen yang di tengah kota itu nilainya tanah semakin lama semakin tinggi, naiknya cepat. Kemudian lingkungannya semakin ramai, ya. Kemudian banyak orang-orang yang suka apartemen, misalnya orang luar kota, punya putra kuliah di suatu kota, ya, daripada kontrak diberikan apartemen, ini banyak ditempati oleh anaknya. Ya, mungkin anaknya lebih dari satu bisa menempati apartemen tersebut. Ya, apabila untuk investasi saja, saya melihat apartemen sekarang ini di tengah kota mudah dijadikan uang, yaitu bisa disewakan atau dikontrakkan. Kemudian bisa untuk kantor, ya, untuk usaha, misalnya untuk toko, ya, misalnya laundry, misalnya tempat fitness. Karena di apartemen itu luasnya berbeda-beda. Jadi kalau saudara mau investasi, sesuaikan dengan modalnya. Bisa membeli apartemen yang agak luas, harganya mungkin 1 miliar. Yang agak kecil sedikit bisa 750 juta. Ya, disesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Ya. Jadi keuntungan yang akan didapat ini sangat menjanjikan sekali. Beli apartemen dari pembangunan awal, biasanya banyak yang sudah inden untuk mendapatkan apartemen yang baru tersebut karena perkembangannya sangat menjanjikan, ya. Apalagi apartemen itu dekat dengan mall, ya. Apalagi dekat dengan atau berdampingan dengan hotel. Ini perkembangannya, nilai keuangannya sangat cepat naik ini. Misalnya di Semarang ini, yang saya lihat dekat mall Java Mall itu ada hotel yang ada apartemennya, ya. Ini pertumbuhan nilai keuangannya sangat cepat naik ini. Banyak orang yang suka di situ, ya. Karena ada mall yang besar di kota tersebut, ya. Nah, selanjutnya kalau saudara mau membeli apartemen, dilihat dulu, ya, developer yang betul-betul terpercaya. Kemudian cek legalitas perumahan apartemen tersebut, satuan rumah susun itu. Selanjutnya, bagaimana kalau dibandingkan dengan apartemen dan beli apartemen dan perumahan, ya. Biasanya perumahan ini di lingkungan yang sangat besar seperti kayak Semarang itu BSB, ya. Bisa lantai 1, lantai 2, ya. Biasanya maksimal lantai 3, ya. Tapi kalau saya melihat tergantung dari orangnya. Tapi kalau untuk investasi, lihat lingkungannya. Kalau lingkungannya ini di kota, di tengah kota, saya melihat yang di tengah kota itu yang bagus.
apalagi dekat dengan hotel dan mall. Ini sangat cepat kenaikan nilai investasi di apartemen tersebut. Kalau perumahan jauh dari kota, biasanya tempatnya bagus, lingkungannya bagus, tapi agak jauh sedikit dengan kota. Ya, itu kenaikannya ya kalah cepat dengan apartemen menurut saya. Selanjutnya, apartemen kalau di tengah kota semakin letaknya lantainya tinggi, harganya itu semakin mahal. Harga apartemen semakin tinggi semakin mahal ya. Jadi ini saudara bisa untuk pertimbangan suatu ketika saudara punya budget untuk investasi apartemen, cari lokasi yang lebih tinggi, itu lebih mahal, yang sangat strategis, perlu disurvei lebih dulu ya. Selanjutnya, selain lebih tinggi tadi, dekat dengan hotel, dekat dengan mall ya, kemudian dekat tempat untuk taman ya, dekat dengan tempat-tempat olahraga ya, misalnya. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau orang asing boleh enggak membeli dan menempati apartemen di Indonesia? Saya jawab, boleh, asal orang asing tersebut harus mempunyai surat keimigrasian yang lengkap ya, bisa membeli apartemen di Indonesia. Misalnya pemain sepak bola, pemain voli dari luar negeri yang bermain di Indonesia bisa membeli apartemen, tetapi tidak bisa sertifikatnya hak milik atau HGB diturunkan menjadi hak pakai ya. Kalau hak pakai ya, yang pertama itu jangka waktunya 30 tahun, bisa diperpanjang yang pertama 20 tahun, kemudian diperpanjang yang kedua lagi 30 tahun. Nah, itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 pasal 69 ya, ayat 1, itu orang asing boleh menempati di apartemen atau membeli apartemen di Indonesia, tetapi hak pakai ya. Kalau dari belinya dari hak milik diturunkan jadi hak pakai ya, perpanjangan 30, 20, 30 tahun ya. Ayat 2, seandainya penghuni orang asing itu meninggal dunia, itu apartemen bisa diwariskan dengan ahli warisnya dimanapun berada, ahli warisnya di Indonesia atau di luar negeri, asal punya surat-surat yang lengkap ya. Demikian saudara sekalian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan menjadi pertimbangan untuk saudara sekalian. Terima kasih atas perhatian saudara. Maaf, ini pelihara ayam jago-jago berbunyi. Ya, maaf. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa pada konten yang akan datang.